Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung, masih bersama saya Cindy Tania dan juga narasumber saya luar biasa hari ini Bapak Sultan Hasanuddin. Pak Sultan, kita berbicara masih dengan soal perkereta apian di Indonesia. Kalau kita berbicara soal kereta api, kemudian stasiunnya, berhubungan lagi tentang pintu penjagaan stasiun kereta api penerbangan begitu ya Pak ya. Yang rawan sebenarnya yang masih berkembang saat ini adalah konflik dengan masyarakat ya begitu. Sejauh ini juga Provinsi Lampung juga beberapa kali ada kasus bahwasannya ada perebutan lahan dari masyarakat dan juga ada perebutan lahan yang kemudian masih dalam ranah PT KAI kemudian juga dengan masyarakat. Ada konflik-konflik yang sebenarnya masih terus terjadi di masyarakat begitu ya. Bagaimana Pak kita melihat konflik di masyarakat ini? Ya, kita sebagai negara berkembang, sebagian bahwa kita meneruskan apa yang menjadi warisan di zaman kolonial Belanda ya. Yeah. Dan kita perbaiki terus ya. Sebenarnya kereta api ini dibangun kan mulai di Sumatera saja mulai tahun 1911 ya. Zaman kemerdekaan ini, apalagi zaman sekarang, mulai tahun 2009, bicara masalah kereta api ini, kita mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan yang signifikan ya Pak? Ya, tahun 2018 kita sudah dapat predikat nomor 4 terbaik Asia Pasifik. Nomor 4 terbaik di Asia Pasifik. Australia sama Cina sudah di bawah kita, ya kan. Nomor 1 Korea, nomor 2 Jepang, nomor 3 Malaysia, 4 kita. Ya, jadi kita ini perkembangannya luar biasa. Dengan berbagai indikator tentunya. Iya. Sebenarnya zaman Belanda jalan rel kita itu lebih panjang dibanding zaman kemerdekaan ini. Nah ini yang mungkin disadari oleh kita ingin mengembalikan kejayaan kereta api di zaman Belanda. Sehingga dalam perkembangan karena mungkin pembangunan pemerintah ini skala prioritas ya, mana harus didahulukan ya, manusianya dulu mungkin atau apa gitu ya. Sehingga banyak aset-aset kita ini yang tidak terkelola dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, sehingga karena tidak hidup di jalan, tidak dihidupkan relnya, sehingga dikuasai oleh masyarakat. Artinya bisa terbaca bahwasannya memang asetnya banyak begitu ya Pak? Banyak sekali kereta api ini. Jadi terutama di Jawa aja sudah memang nyambung ya, mulai dari Banyuwangi sampai ke Merak gitu ya. Kita ini banyak juga, kita ini kalau bicara kereta api di sini ya Sumatera Selatan dan Lampung ya. Kereta api itu kalau bicara masalah aset tidak hanya jalan rel saja. Ada aset-aset yang lain di luar rel itu. Seperti apa itu Pak? Ya seperti sekarang kantor Divre ini kan bukan di atas rel kan gitu. Seperti jalan sepanjang jalan Teguh Umar, Pasir Gintung. Itu sebenarnya banyak aset-aset kereta api. Ya itu ada dokumennya sebenarnya. Itu kita dokumennya kalau zaman dulu bukan seperti sekarang ada namanya sertifikat ya. Zaman Belanda itu dokumen bukti bahwa itu kepemilikan. Iya itu ada namanya ground cut. Zaman Belanda. Lah dari ground cut itu kita sesuaikan secara menyesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Kita sesuaikan untuk menjadi sertifikat. Ini dalam proses sekarang, karena ada sebagian termasuk para elit juga ada yang tidak mengerti bagaimana kereta api ini, sehingga timbul konflik, gitu ya, timbul konflik. Tapi tidak apa-apa, itu orang salah paham itu karena tidak mengerti. Kita akan pelan-pelan, kalau kita jalan musyawarah tidak bisa ya, kita ada wadahnya, ya kita akan ada bicara masalah hukum. Jalur hukum begitu. Iya, jalur hukum yang kita tempuh nanti. Dan kemudian sejauh ini komunikasi dengan masyarakat gimana Pak ketika menemukan sebuah permasalahan begitu? Karena Anda juga dari background seorang prajurit, bagaimana kemudian melakukan pendekatannya kepada masyarakat dengan konflik yang masih terus terjadi? Kebetulan saya sebagai Kepala Divisi Regional 4 ini hanya memberikan arahan kebijakan saja ya. Jadi di situ ada namanya manajer aset ya. Manajer aset itu yang secara teknis mereka akan terjun ke lapangan. Jadi saya tidak terlibat langsung. Namun demikian saya mengarahkan saja. Ya, gitu. Baik, Pak Sultan, kita juga melihat bahwa PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini juga masih terus digemari dengan masyarakat karena mungkin salah satu transportasi yang efektif untuk bisa berpindah. Apalagi kalau khususnya di Lampung ini kan dari Tanjung Karang kemudian sampai dengan Sumatera Selatan Pak. Ya itu dari dulu sekali begitu. Artinya masyarakat juga masih banyak yang kemudian tertarik untuk menggunakan ini. Dan salah satunya juga ada namanya kereta Kuala Stabas. Begitu. Dan ini merupakan salah satu inovasi dari PT Kereta Api Indonesia Tanjung Karang begitu Pak? Inovasi.
memang kita akan kita terus berinovasi. melihat semua tergantung customer ya. Jadi kita melihat bagaimana sih animo masyarakat dalam membutuhkan kereta api ini. Ternyata memang mereka sangat butuh kereta api, sehingga tahun 2017 tidak salah kita datangkan satu kereta lagi, ya, kereta lagi namanya Kuala Stabas. Kuala Stabas. Iya. Oke, dan saat ini juga dengan berbagai fasilitasnya yang unggul begitu dan masyarakat juga diberikan banyak pilihan tentunya begitu Pak. Betul. Oke, dan yang paling penting adalah ketika di waktu-waktu tertentu nih Pak, seperti kalau biasanya kita menghadapi libur Lebaran, kemudian juga arus mudik begitu yang terkhusus banyak transportasi kereta api ini yang banyak sekali digunakan masyarakat menjadi salah satu sebagai alternatif untuk pulang kampung begitu. Mungkin akan ada program yang inovasi untuk masyarakat kemudian bisa digunakan nih. Akan ada inovasi apa lagi begitu Pak? Ya, malah sekarang ini kereta api bukan alternatif lagi. Kita menjadi transportasi utama sekarang ini ya. Tentunya. Karena kemarin aja tahun 2018-19 pada saat Natal tahun baru kita mengalami peningkatan sampai 60%. 60%. Iya, jadi ini membuktikan bahwa masyarakat kita sangat antusias untuk menggunakan kereta api. Jadi sebagai pilihan utama dan kita sold out ya. Jadi banyak yang mereka tidak kebagian tiketnya itu. Ini kita lihat menurut data itu. Tapi ini kan namanya orang bepergian kan tidak tiap hari ya, tidak sama. Kita lihat. Kita sebagai perusahaan ini juga berhitung ya. Mungkin ke depan akan kita tambah lagi perjalanannya mungkin ya. Namun demikian ini semua adalah program terpusat gitu ya. Jadi melihat data-data yang ada, saya lihat kereta api di Tanjung Karang ini perlu memang untuk ditambah ya perjalanannya. Nah sekarang ini kapasitas lintas kita di jalan rel itu masih sharing dengan kereta batubara. Oke, karena ada untuk penumpang dan juga untuk barang begitu ya. Itu gimana Pak cara membagi? Ya makanya itu. Ya, ini kan ada kapasitas ya yang tidak boleh lebih gitu. Ini menyangkut dengan pengoperasian supaya tetap terjaga keselamatannya gitu ya. Sekarang ini masih terbatas ya. Sekarang ada Raja Basa, ada Suminong, Waiumpu, ada Kuala Stabas tadi, ada Sriwijaya ya itu ya. Itu sharing dengan kereta barang. Namun demikian sangat luar biasa. Pemerintah merencanakan nanti yang untuk yang masuk kota akan dipisah nanti antara jalan yang untuk penumpang maupun yang untuk Babaranjang. Akan ada rencana pembangunan rel baru? Jadi dari Tegineneng ke Tarahan nanti itu untuk kereta batubara, sementara yang masuk Tanjung Karang ini kereta penumpang. Baik, berarti nanti akan ada sistem baru, kemudian rel baru juga untuk membagi kapasitas barang dan juga penumpang agar kemudian operasionalnya juga akan bisa lebih maksimal begitu. Betul, karena sekarang ini masih perlintasannya juga masih sebidang kan. Kalau udah Babaranjangnya panjangnya namanya Babaranjang. Itu sangat luar biasa sekali ya. Jadi terjadi antrian ya, antrian. Atau mungkin ke depan mungkin antara kereta api dengan jalan raya ini juga diharapkan sudah tidak sebidang lagi, bisa crossing, bisa flyover. Akan ada sistem baru begitu? Iya, ya memang undang-undangnya begitu sebenarnya. Ya, kalau itu sudah terlalu padat lalu lintasnya, ya supaya tidak terganggu menjadi macet, ya harus banyak dibangun itu namanya underpass maupun flyover supaya nanti Babaranjang lewat tidak nunggunya sampai berkilo-kilo nanti. Karena saking banyak ya udah panjangnya begitu. Tapi kalau nanti tidak sebidang lewat bawah, ada jalur alternatif begitu ya. Iya, sehingga kereta api tetap jalan, kendaraan lalu lintasnya motornya juga tetap jalan. Baik, luar biasa sekali Pak Sultan. Ini baru menjabat dari November hingga saat ini, tapi idenya, kemudian juga program-programnya tentunya bisa membuat PT Kereta Api Indonesia atau cabang Tanjung Karang bisa lebih maju dari sebelumnya. Pak Sultan, harapannya seperti apa sih Pak ke depan? Apa akan ada target-target lagi ke depan selanjutnya? Kebetulan kami kemarin itu sempat menghadap gubernur ya. Dan gubernur saya lihat ini memang luar biasa pandangan beliaunya terhadap support terhadap kereta api. Jadi diharapkan nanti bahwa kereta api ini tidak hanya seperti sekarang. Diharapkan bahwa kereta api ini menjadi moda transportasi utama ya, seperti di Jakarta. Di Jakarta
Karena kalau bicara kereta api kan bebas macet kan gitu. Jadi bisa dikatakan tidak hanya antar provinsi ini nanti digunakan di dalam kota juga bisa. Di dalam kota, dalam bentuk komuter seperti di Jakarta, antar kabupaten itu diharapkan jalur utamanya menggunakan kereta api lagi. Menggunakan kereta api. Karena sekarang jalan raya ini seperti kita ketahui itu semakin padat. Sudah sangat padat sekali begitu, macet, Pak. Stres kita. Kalau malah di internet udah stres gitu ya. Jadi mungkin kereta api menjadi salah satu alternatif lagi ke transportasi yang akan digunakan di dalam kota begitu. Mungkin ke depan ini alternatifnya kita bangun akan menjadi moda transportasi yang utama tentunya. Bisa mengangkut orang ribuan dalam satu kali angkut. Dalam satu kali angkut. Dan bisa mengurangi apa? Volume transportasi atau volume kendaraan yang ada di jalan raya tentunya, Pak. Setidaknya efektivitas penggunaan waktu semakin baik. Iya, orang mau ke kantor tidak telat. Kalau sekarang ini Mbak Cindy naik mobil bisa kena macet, bisa telat ke kantor. Bisa telat. Ya, kalau naik kereta api dijamin tepat waktu. Karena nggak akan bebas macet tentunya. Bebas macet, iya gitu. Baik, luar biasa sekali Bapak Sultan Hasanuddin, Kepala PT Kereta Api Indonesia Cabang Tanjung Karang. Terima kasih Pak waktu telah hadir di Kompas TV hari ini, sangat luar biasa sekali membagikan idenya dan kami akan terus tunggu dan juga kami akan memantau nih seperti apa kemudian target yang akan dilakukan ke depannya. Terima kasih Pak Sultan Hasanuddin. Terima kasih Mbak Cindy. Baik, saudara demikianlah Sapa Lampung hari ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sultan.